Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dilancarkan. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem saraf manusia. Tujuannya agar anak-anak mengenal apa itu sistem saraf, mengenal sistem saraf tepi, dan memahami bagaimana sistem saraf mengendalikan kerja tubuh kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau nanya, apa yang akan anak-anak Ibu lakukan jika tangan tidak sengaja menyentuh air panas? Yang A, teriak, B, menangis, C, kaget, atau D, senang. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak, ada sistem di dalam tubuh kita yang mengatur cara kerja rangka, sendi, dan otot, yaitu saraf. Di mana sistem saraf adalah tubuh yang mengendalikan dan mengatur semua kegiatan tubuh kita. Nah, mari. Sistem saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat, dan kedua, sistem saraf tepi. Nah, kita akan belajar satu-satu ya. Yang pertama itu sistem saraf pusat, di mana terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya untuk mengendalikan sebagian besar kegiatan tubuh kita. Nah, perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan ya. Nah, yang pertama itu adalah otak, di mana bagian utama dari sistem saraf pusat, di mana tubuh kita ini dikendalikan oleh otak. Hal yang kita lakukan, hal yang kita pikirkan, dan hal yang kita perbuat itu dikendalikan oleh otak. Nah, otak ini juga berfungsi sebagai mengatur pikiran kita, mengatur perasaan kita, dan mengatur gerakan kita. Nah, yang kedua itu sumsum tulang belakang, di mana sumsum tulang belakang itu adalah saluran utama yang menghubungkan otak kita dengan seluruh tubuh. Nah, fungsinya untuk mengirimkan pesan dari otak ke tubuh dan sebaliknya. Nah, kemudian itu ada sistem saraf tepi, di mana sistem saraf tepi ini terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan bagian tubuh lainnya. Fungsinya itu untuk membantu otak mengendalikan otot dan organ. Nah, yang pertama itu disebut dengan saraf somatik, di mana itu berfungsi untuk mengendalikan gerakan yang kita sadari, seperti menggerakkan tangan atau kaki kita. Kemudian ada yang disebut sebagai saraf otonom, di mana untuk mengendalikan fungsi tubuh yang terjadi secara otomatis, seperti detak jantung dan pencernaan kita. Sistem otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik itu adalah saraf yang berfungsi untuk mengatur tubuh kita saat kita merasa takut atau stres. Nah, saraf simpatik ini terkadang juga membuat jantung kita itu berdebar lebih cepat dari biasanya. Kemudian saraf parasimpatik itu adalah mengatur tubuh kita saat sedang beristirahat, di mana membantu kita merasa lebih tenang dan rileks. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana sih sistem saraf bekerja di tubuh kita? Nah, yang pertama itu sistem saraf mengirim pesan seperti surat kilat. Kemudian, pesan ini dikirim melalui neuron dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana sistem saraf bekerja?
Sistem saraf bekerja seperti jaringan pengirim pesan yang sangat cepat, di mana pesan-pesan ini dikirim melalui sel-sel khusus yang disebut dengan neuron. Nah, neuron ini membawa pesan dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke otak. Nah, misalnya ketika kamu menyentuh benda panas, pesan dikirim dengan sangat cepat ke otak untuk memberitahu bahwa benda itu panas. Otak lalu mengirim pesan kembali ke tanganmu untuk menarik benda panas itu. Jadi, sistem saraf pusat dan tepi bekerja sama untuk mengendalikan tubuh kita. Dengan memahami sistem saraf, kita bisa lebih mengerti bagaimana tubuh kita berfungsi setiap hari. Nah, dengan mengenal sistem saraf ini, kalian juga lebih mengerti bagaimana tubuh kita ini berfungsi setiap harinya dan melakukan kegiatan setiap hari. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan utama antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi? Bagaimana otak dan sumsum tulang belakang bekerja sama? Dan bisakah kamu memberikan contoh situasi di mana sistem saraf simpatik bekerja? Oke, baik anak-anak, mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Dan semoga anak-anak Ibu paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.